Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Nah, ketemu lagi bersama Bu Viroh. Kita akan belajar tematik. Tema 2, bermain di lingkunganku. Sebelumnya disiapkan buku dan alat tulisnya ya. Oke, kalau sudah kita berdoa terlebih dahulu. Kita membaca basmalah bersama-sama. Abata, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan belajar kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Anak-anakku, kita akan belajar tentang aturan dalam bermain. Yuk disimak dulu, bukunya dibuka, buku tematiknya. Kita mulai dari mengingat kembali dulu. Ya, kemarin kita sudah belajar apa itu aturan. Nah, ayo, apa itu aturan? Betul sekali. Aturan adalah sesuatu yang dibuat untuk dipatuhi agar hidup tentram. Nah, kemarin sudah disebutkan juga ya, aturan itu disebut juga dengan tata tertib. Betul sekali. Nah, kalau sudah kita ingat kembali, kita buka buku tematiknya halaman 49. Yuk kita mengamati apa di situ? Kita mengamati gambar. Nah, gambar siapa? Gambar Benny dan Edo. Sedang bermain apa? Ayo itu. Sedang bermain pistol air. Betul sekali. Di situ kita bisa melihat ya anak-anakku, Benny dan Edo sedang bermain pistol air. Benny menembakkan airnya itu ke bagian mana? Ke bagian wajah. Ya kan? Kira-kira bahaya enggak? Bahaya. Nanti teman kita jadi terluka atau sakit. Nah, kira-kira permainannya jadi menyenangkan enggak? Tidak menyenangkan. Betul sekali anak-anakku. Nah, kalau kita bermain, kita harus menjaga agar teman kita tidak terluka, agar permainannya menjadi menyenangkan. Oke, kalau sudah kita amati gambarnya, kita buka buku paketnya halaman 49 ya. Kita jawab pertanyaannya. Oke, di situ diminta menjawab pertanyaan. Kita bahas bersama-sama. Kita mulai nomor 1 ya. Oke, nomor 1 itu soalnya apa yang dilakukan Benny dan Edo? Nah, apa yang dilakukan Benny dan Edo? Betul sekali. Apa pertanyaan? Jawabannya bermain pistol air. Nah, tadi Benny dan Edo bermain apa? Pistol air. Ditulis ya, pelan-pelan. Sudah? Bu Vira tunggu. Oke. Kalau sudah, nomor 2. Nah, nomor 2, bagaimana aturan dalam bermain pistol air? Ya, itu betul sekali. Yang pertama, tidak boleh curang. Tidak boleh menembak bagian kepala dan wajah. Seperti apa? Mata, hidung, mulut, telinga. Itu tidak boleh kita tembak dengan air ketika bermain pistol air. Kenapa, Bu? Karena nanti teman kita akan terluka, jadi bahaya. Permainannya tidak menyenangkan. Selanjutnya nomor 3 ya anak-anakku. Sudah ya?
Nomor 2. Oke, nomor 3. Apa yang terjadi jika Benny atau Edo tidak mematuhi aturan dalam bermain? Kira-kira apa yang terjadi ya? Ayo, kira-kira apa? Nah, yang terjadi apa? Ketika permainan itu tidak mematuhi aturan dalam bermain, terjadi pertengkaran. Betul sekali. Selain itu apa lagi? Bisa melukai atau membahayakan teman-teman kita. Makanya kita harus apa? Mematuhi aturan dalam bermain. Oke, kita lanjutkan. Buka halaman 50 ya anak-anakku. Kita lanjutkan untuk menjawab soalnya. Sekarang kita nomor 4. Ya. Nomor 4, mengapa diperlukan aturan dalam bermain? Nah, kenapa ya harus ada peraturan dalam bermain? Nah, di sini supaya permainan menjadi menyenangkan, berjalan dengan lancar, dengan baik. Oke? Iya, ketika permainan menyenangkan, berjalan dengan baik, maka hati akan senang, gembira. Betul sekali. Sudah ya anak-anakku? Oke, Bu Fira tunggu. Selanjutnya, nomor 5. Apa manfaat aturan tersebut? Apa kira-kira manfaatnya? Manfaatnya anak-anakku? Iya, betul sekali. Tadi permainan menjadi apa? Menyenangkan. Otomatis ketika permainan menyenangkan, persahabatan kita bagaimana? Semakin erat. Nah, ketika persahabatan erat, hati kita bagaimana? Hati kita menjadi gembira, senang, bahagia. Betul sekali. Nah, itu tadi pembahasan kita untuk halaman 49 dan 50 menjawab pertanyaan. Oke, dapat kita simpulkan ya anak-anakku. Kita buka. Nah, di sini aturan itu ada di mana? Betul sekali, ada di mana saja? Di rumah, di sekolah, ada lagi di masyarakat, ada juga di tempat bermain. Iya. Nah, aturan itu berguna untuk mengatur kehidupan kita, agar kehidupan kita bagaimana? Tertib, teratur. Iya. Selanjutnya anak-anakku, aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Ya, siapa saja? Ada ayah, ada bunda, ada adik, ada kakak, dan kalian semuanya. Ada juga kakek nenek, ya kan? Nah, selanjutnya anak-anakku, ya, ada juga aturan dalam bermain. Aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam bermain atau yang ikut dalam permainan tersebut. Nah, apa yang terjadi kalau kita tidak mematuhi aturan? Ayo, apa tadi? Terjadi pertengkaran, permainan tidak menyenangkan, tidak berjalan dengan lancar, iya kan? Kira-kira kalau kita bermainnya marah-marah, itu kira-kira teman kita sakit hati enggak? Nah, itu juga menyakiti hati teman-teman kita kalau tidak mematuhi aturan. Makanya ketika kita bermain, kita harus mematuhi aturannya. Baik anak-anakku, selanjutnya kita akan belajar tentang aturan dalam bermain. Kita simpulkan apa saja tadi. Kita sudah menjawab pertanyaan ya.
Oke, yuk kita simpulkan. Yang pertama, nah, ketika kita bermain, kita tidak boleh curang. Iya, tidak boleh curang. Selanjutnya, aturan dalam bermain harus selalu rukun. Rukun dengan siapa? Rukun dengan teman. Iya. Nah, selanjutnya anak-anakku, pamit kepada orang tua. Iya, betul sekali. Ketika kita mau bermain dengan teman, kita harus meminta izin terlebih dahulu. Pamit dulu. Biar apa? Orang tua tidak bingung mencari-cari. Nah, itu. Selanjutnya anak-anakku, aturan dalam bermain ada tidak lupa waktu. Ya, misalnya ketika kita mendengar adzan, kita berhenti bermain, kita segera sholat, ya kan? Waktunya makan, kita makan. Waktunya kita belajar. Iya, mengaji, ya mengaji. Jadi tidak lupa waktu. Selanjutnya anak-anakku, tidak menyakiti teman. Iya, ketika kita bermain, kita tidak boleh menyakiti teman. Kalau kita menyakiti teman, maka bagaimana? Kita tidak punya teman, ya kan? Tidak ada yang mau berteman dengan kita. Nah, selanjutnya anak-anakku, itu tadi aturan dalam bermain. Ya, selanjutnya kita akan belajar tentang manfaatnya. Nah, manfaat kita mematuhi aturan dalam bermain. Kira-kira apa manfaatnya ya? Yuk kita lihat. Yang pertama yaitu permainan menjadi menyenangkan. Iya. Dengan kita mematuhi aturan dalam bermain, maka permainan menjadi menyenangkan. Selanjutnya anak-anakku, persahabatan semakin erat. Iya, persahabatan kita semakin erat dengan kita mematuhi aturannya. Selanjutnya anak-anakku, nah, ketika kita pamit, orang tua memberi restu. Ya, ketika memberi restu, otomatis bagaimana? Ketika kita bermain, ya, kita tidak was-was. Wah, nanti dicari-cari orang tua. Nah, gitu. Nanti dimarahi nggak ya sama orang tua? Itu tidak akan terjadi ketika kita meminta izin terlebih dahulu. Kita pamit terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya anak-anakku, nah, manfaatnya juga hati menjadi apa? Gembira. Ya, senang, bahagia. Ya toh anak-anakku, itu tadi manfaat apa? Mematuhi aturan dalam bermain. Nah, selanjutnya anak-anakku, kita akan belajar tentang akibatnya. Nah, akibat tidak mematuhi aturan dalam apa? Dalam bermain. Nah, kira-kira akibatnya ada enggak? Ada, Bu. Iyalah, betul sekali. Ketika kita tidak mematuhi aturan, ada akibatnya. Yang pertama, bisa terjadi pertengkaran. Nah, mau enggak ketika bermain terjadi pertengkaran? Iya, enggak mau, Bu. Ya, betul sekali tidak mau. Maka ketika kita tidak mau terjadi pertengkaran, kita harus apa? Mematuhi aturan dalam bermain. Oke, anak-anakku. Selanjutnya, nah, ketika kita tidak mematuhi aturan, bisa melukai atau membahayakan teman. Iya, mau enggak teman kita ada yang sakit karena kita bermainnya ceroboh, tidak mematuhi aturan. Mau enggak? Enggak mau kan? Nah, makanya itu akibatnya kalau tidak mematuhi aturan.
kita tidak boleh seperti itu, ya kan? Oke. Selanjutnya anak-anakku, nah apabila tidak pamit kita dicari orang tua menjadi bingung. Iya, kemana ya? Nah, dicari-cari. Oke, mau enggak dicari-cari orang tua? Enggak mau kan? Otomatis ketika kita dicari-cari, nah orang tua jadi bingung. Nah, itu kasihan orang tua kita. Selanjutnya anak-anakku, akibat tidak mematuhi aturan adalah apa? Persahabatan tidak menyenangkan. Iya, jadi nggak ada yang mau bersahabat dengan kita. Mau ndak? Nggak mau kan? Oke. Selanjutnya anak-anakku, nah akibat tidak mematuhi aturan dalam permainan apa? Permainan tidak berjalan dengan lancar. Iya, tidak berjalan dengan baik. Jadi saling tadi bertengkar ya, marah-marah. Kira-kira terjadi permainan berjalan dengan lancar enggak? Enggak. Itu akibatnya. Jadi anak-anakku, ketika kita bermain, kita harus mematuhi aturan dalam bermain. Itu tadi materi kita tentang aturan dalam bermain. Oke, tetap semangat dan rajin belajar. Dari Bu Fira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.